Saya terima nikahnya Kanza binti Irwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Alhamdulillah, akhirnya sekarang kamu menikah dengan Mas Bayu. Semoga Allah meridhoi pernikahan kalian dan bahagia selamanya. Makasih, Om. Ya Allah, semoga jalan yang aku pilih tidak salah. Meski aku tahu, suami aku udah berjanji untuk tidak akan pernah mencintai aku. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mengabdi sebagai seorang istri. Ya Allah, aku mau Mama datang ke acara ulang tahun aku. Tolong kabulkan doaku ya Allah. Ayo, potong kuenya sayang. Itu teman-temannya udah banyak itu. Aku nggak mau, aku mau tungguin Mama. Cepetan potong. Aku nggak mau, aku mau tungguin Mama. Enggak. Udah berapa kali kakak bilang Mama tuh udah meninggal dan Mama nggak mungkin kesini, nggak mungkin datang ke ulang tahun kamu. Mama udah janji Mama akan datang. Mama cuma bilang perginya sebentar. Dengerin kakak, orang yang udah ketemuin Allah itu nggak bakal mungkin bisa balik lagi. Sekarang udah potong kuenya, teman-teman kamu udah nungguin. Ayo, ayo cepat potong kuenya, Kirana daripada kakak marah. Papa jangan. Aku tahu kalau Mama akan ke ulang tahun aku. Sudah, Nana. Tidak usah dipaksa. Bener kan Kak? Apa aku bilang Mama pasti pulang? Itu kan bukan Sa. Aku seneng, akhirnya Mama pulang. Kok dia pakai kebaya gitu sih? Jangan-jangan papa nikah lagi sama dia. Bayu, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apa memang kamu sudah menikah? Iya, benar Ibu. Ibu, ini Kanza. Kanza, ini Bu Lastri, ibuku.
Dan yang di sana anak-anakku, Dani, Nadia, dan ini Kirana. Kok bisa sih papa menikah nggak bilang-bilang dulu? Ma, tadi aku nungguin mama. Soalnya aku tahu kalau mama akan datang ke ulang tahun aku. Aku tahu mama nggak pernah bohong. Kan kata mama ke rumah Allahnya nggak lama. Ayo Ma, kita potong kuenya. Sudah kumpul semua. Sebelum kita potong, kita coba lagi dulu ya. Nyanyi apa? Happy birthday to you. Ya. Happy birthday to you. Cukup Kirana. Kamu sadar gak sih? Dia itu bukan mama kamu. Dani, apa-apaan kamu? Hah? Dani! Dani, mau kemana kamu? Dani! 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 Dani, buka pintunya. Nadia, buka pintunya. Keluar kalian. Kayaknya papa marah banget deh. Gue gak peduli, biarin aja dia parah. Dani, Nadia, keluar. Atau papa dobrak pintunya. Dani, Nadia, keluar. Kalian berdua itu harus minta maaf sama Mama Kansa sama Kirana. Keterlaluan kalian. Ayo keluar. Aku gak sudi minta maaf sama dia. Dia bukan mamaku dan gak akan pernah jadi pengganti mamaku. Ngerti, Pak? Dani! Nadia! Bayu, biarkan anak-anak itu tenang dulu di dalam kamarnya. Tapi Ibu, bagaimanapun juga. Bayu, kamu tahu, pernikahan itu kan bukan sepele. Kan selama ini kamu kan tidak pernah bicarakan sama anak-anak dan ibu. Tiba-tiba kamu sekarang bawa perempuan lain ke rumah ini, perempuan baru. Ibu kok sekarang malah nyalain aku? Bukannya selama ini Ibu yang menyuruh saya untuk menikah lagi, iya kan? Setiap kali ada masalah dengan diriku sendiri, dengan anak-anak, dengan rumah ini, Ibu selalu menyuruh saya untuk menikah lagi supaya ada bisa menjaga aku, bisa menjaga anak-anak Ibu di rumah ini. Setelah aku mengambil keputusan untuk menikah sendiri, aku pikir Ibu... Iya, memang ibu yang menyuruh kamu menikah. Tapi bukan begini caranya, Bayu. Ini kan semua butuh proses. Saya juga tidak mau melakukan semua ini, Ibu. Karena aku itu masih sangat mencintai Sarah. Aku melakukan semua ini demi anak-anak, Bu, nggak ada yang lain. Justru itu, kamu memang mau melakukan ini untuk anak-anak. Harusnya kamu kasih tahu anak-anak kamu. Bukan seperti ini, kamu bawa perempuan baru di rumah ini, nggak tahu dari mana. Kamu tidak kenal siapa keluarganya. Enggak, Bu. Aku sudah amat sangat memikirkan ini, Bu. Sekarang ibu tanya, berapa lama kamu kenal perempuan itu dan di mana kamu kenal dia? Ibu tanya saja sama Rafiq. Rafiq sangat kenal baik dengan Kanza, Bu. Menurut Rafiq, Kanza itu adalah wanita yang paling tepat untuk mengurus aku, untuk mengurus anak-anak. Karena dia seorang guru, Bu. Buktinya apa? Lihat Kirana. Kirana itu bisa langsung menerima dia, Bu. Kalau Ibu masih ragu, kenapa Ibu tidak mengajak Kanza ngobrol langsung?
Dengan begitu saya yakin ibu akan mengenal dia yang sebenarnya. Dan aku juga yakin ibu akan setuju dengan keputusan aku. Aku melakukan semua ini juga karena ingat pesan ibu sendiri yang selalu bersikeras untuk segera mengganti figur ibu. Dan itu semua ada di dirinya Kanza, Bu. Dani, Nadia, ayo keluar. Gak usah seperti ini, buka pintunya, ayo. Bayu, biar nanti ibu yang ngomong sama mereka. Nadia, Dani, buka pintunya. Ini Oma sayang. Udah deh Oma, Oma pergi dari sini. Iya, Oma pergi aja dari sini mendingan. Temuin tuh menantu Oma yang nanti-nantiin itu. Ini memang bukan hal yang mudah buat mereka terima. Aku pun masih syok dengan keputusan Bayu yang tiba-tiba. Anak-anak ini pasti butuh waktu buat menerima semua ini. Mama jangan nangis. Kak Dani dan Kak Nadia galak sama Mama ya? Pasti karena mereka nggak tahu kalau Mama balik lagi dengan wajah yang baru. Coba waktu itu Mama cerita sama mereka kalau Mama pasti balik lagi, tapi bukan wajah yang dulu. Pasti Kak Dani dan Kak Nadia percaya. Tapi Kirana janji. Kirana akan bikin Kak Nadia dan Kak Dani percaya kalau Mama ini Mama kita. Yang dari dulu selalu sayang. Ya Allah, dia yakin kalau aku adalah mamanya yang datang dengan wajah baru. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku gak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia begitu kangen dan sayang sama mendiang ibunya. Aku gak mungkin membuatnya tambah sedih. Kirana! 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 Kirana dengerin, dia tuh guru aku, bukan mama kita. Dia tuh penipu Kirana, gak pantas jadi mama kami. Kak Dani sama Kak Nadia bohong, aku gak percaya. Mama tolong Mama. Mama aku minta Mama. Udah deh Oma, Oma gak usah belain dia. Oma gak tahu kan siapa dia sebenarnya Oma. Dia yang bikin Mama lebih cepat meninggal Oma. Dia mainin semua ini. Kak Dani bohong. Mama gak jahat. Itu Mama kita. Kirana, diam. Kamu tuh gak tahu apa-apa ya. Kamu tahu, dia nelfon Mama sampai Mama pingsan dengan adu yang gak bener Kirana. Itu semua gak benar. Dulu Mama bilang kalau Mama akan kembali lagi dengan wajah yang baru. Mama pasti kembali lagi kok. Mana mungkin Mama ninggalin anak Mama yang pintar, yang cantik. Sayangnya Mama ini. Mama sebentar aja ke sana perginya, ketemu sama Allah. Terus Mama balik lagi dengan penampilan yang baru. Bilang dia Mama lagi. Lepasin aku. Apaan sih? Turunin aku. Kasihan Mama.
Dia itu guru kita, namanya Bukansa, ngerti nggak? Itu mama kita, aku yakin itu mama kita. Mama sudah janji kalau mama akan datang lagi dengan wajah yang baru. Kirana, dia udah ngomong apa aja sama kamu? Pasti Kirana dicuci otaknya sama Bukansa. Dek, denger ya. Sebelum mama meninggal, dia sempat telepon mama. Dan penyakit mama tuh lebih parah, Dek. Dan dia lama meninggal, kan? Itu bohong, kan ini bohong. Aku gak percaya. Percaya sama aku ya? Kirana! Kejar, sebelum Dani! Udah, biarin aja. Sekarang kita harus mikirin caranya. Gimana Kirana itu bisa kita yakinin. Sebenarnya kamu harus bisa mengerti perasaan anak-anak karena mereka itu masih kaget dengan pernikahan kamu dengan papa mereka. Maafin saya, Bu. Saya nggak tahu kalau misalkan Bu Sarah lagi sakit. Dan saya sempat ketemu sama Bu Sarah dan saya itu lagi ngobrol. Tapi Bu, masalah ini bukan masalah hal yang sepele. Kejadian ini akan saya laporin ke polisi. Supaya bandar narkoba cepat ketangkep, Bu. Saya nggak mau kalau misalkan sampai ada murid lagi yang jadi korbannya. Saya mohon masalah ini menjadi rahasia kita berdua aja. Suami saya itu mengidap penyakit jantung. Kanza, apa maksud ucapan Dani tadi? Terus apa yang kamu bicarakan sama Sarah? Dani bilang kamu yang bikin Sarah meninggal. Gini Bu, saya memang ketemu sama Bu Sarah. Dan saya ngomongin soal Dani di sekolah. Kalau cuma membicarakan soal sekolah Dani, nggak mungkin Dani semarah itu. Pasti ada sesuatu antara wanita ini dengan Sarah. Sebenarnya ini ada masalah apa? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan pada saya. Seandainya aku tahu keadaannya akan menjadi seperti ini, aku tentu tidak akan menuruti kemauannya ibu. Barang-barang kamu semuanya masih ada di sini. Tidak ada satupun yang aku pindahin. Seperti yang kamu lihat, semua masih sama seperti dulu. Karena aku ingin selalu merasakan kehadiran kamu, sayang. Sarah, aku kangen kamu. Seandainya kamu masih ada di sini, pasti tidak akan jadi begini. Mas Bayu? Sarah, aku sama anak-anak. Apa yang kamu lakuin itu udah benar, Mas. Aku sangat bersyukur kamu akhirnya menepati janji kamu pada aku. Terima kasih ya. Tapi mereka tidak membutuhkan ibu baru. Kamu harus sabar, Mas. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan menerima istri baru kamu sebagai ibu dari mereka. Ya. Mereka bukan cuma marah sama aku. Mereka juga benci
dengan ibu yang baru. Saat ini kesabaran kamu sedang diuji. Kamu harus tetap fokus membesarkan mereka dengan baik ya, Mas. Anak-anak gak bisa menerima keputusan orang tuanya begitu aja. Tapi apa yang kamu lakuin semuanya udah benar. Apa kamu yakin? Sarah. Sarah. Aku sudah menepati janji aku untuk menikah lagi. Agar anak-anak tetap mendapatkan perhatian dari seorang ibu. Kamu tahu kan, Sarah? Aku tidak bisa mencintai dia. Cuma kamu, Sarah. Sampai kapanpun. Cuma kamu cinta sejatiku, Sarah. Ayo, Ma, masuk. Kok Mama diam aja? Ini kan kamar Mama dan Papa. Kok Mama lupa sih? Allah memang baik. Allah udah balikin Mama lagi dengan wajah yang baru. Mama lebih cantik kayak bidadari. Tapi senyum Mama masih sama. Makanya Kirana langsung tahu itu Mama. Hah? Mama masih inget kan baju ini? Waktu itu Kirana yang milih baju ini pas Mama ulang tahun. Apa yang harus aku bilang sama Kirana? Kalau aku ini bukan ibunya. Ma, ayo pakai. Sekarang Mama ganti baju dulu ya. Pa, jagain Mama ya. Jangan sampai disakitin karena dia dan Kak Dani lagi. Mama pasti capek. Baru pulang dari rumah Allah. Maafkan Papa sayangnya. Maafkan Papa. Pa, Iya sayang. aku ke kamar dulu ya. Papa sama Mama di sini aja. Mama juga pasti mau istirahat kan? Selamat malam sayang. Selamat malam, Ma.
Maaf. Bajunya. Oh ya maaf. Kamar ini penuh dengan kenangan mendiang istriku. Jadi, aku nggak rela kalau ada orang lain yang masuk ke kamar ini. Di sudut kasur itu, istriku biasa duduk sambil membaca. Di jendela itu, istriku biasa berdiri sambil menungguku pulang kerja. Dan di kamar ini dia biasa pijitin aku ketika aku sangat capek. Aku memang gak pantas di sini dan gak ada tempat buat aku. Semuanya milik Bu Sarah. Tapi aku sudah menyiapkan satu kamar untuk kamu. Ikut aku. Ini kamar kamu. Terima kasih. Kamu sudah bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Cuma anak-anak yang aku punya setelah ibunya anak-anak meninggal. Sarah sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk urus anak-anak dengan baik. Urus mereka dengan penuh kasih sayang. Jadilah Sarah buat anak-anakku. Sekali lagi, terima kasih. Aku sudah berhutang budi sama kamu. Aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu, tentu saja. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Ya Allah. Semua udah terjadi sekarang. Gak ada yang bisa aku ulangin lagi. Tugas aku sekarang udah jadi ibu dan menjaga anak-anaknya Sarah. Dani, mau kemana sih? Gue mau ngomong sama papa. Kuburan mama aja masih basah, dia nikah lagi. Jangan, ntar papa makin marah. Bodo amat. Dani, Dani, Nadia, ibu minta maaf ya, ibu nggak tahu kalau misalkan ibu kalian lagi sakit. Ibu juga minta maaf apa karena ibu nelfon ibu kalian, akhirnya ibu kalian meninggal. jangan pernah sebut nama mama. Sekarang apa lagi, Bu? Ibu dulu udah nipu mama 20 juta. Sekarang mau nipu papa juga, Bu. Aku nggak sudi punya mama kayak ibu. Sebaiknya ibu pergi dari rumah ini. Pergi! Cukup! Apa? Ibu pengen ngasih tau papa? Ya, tapi aku yakin si papa itu nggak bakal ngebela ibu. Pokoknya rumah ini haram buat ibu. Akhirnya hukum dia di kamar. Ternyata kamu benar. Anak-anak kamu butuh bimbingan. Maafin saya, Bu. Kalau saya penyebab ibu meninggal. Jadi saya berhutang budi sama ibu. Dan saya pasti akan menebusnya, Bu. Walaupun saya tahu buat itu susah buat saya.
Aku lupa bawa baju lagi. Apa aku telepon Om Hasan aja kali ya untuk bawa baju ke sini? Halo? Kanza? Kanza, gimana keadaan kamu di sana? Cuma Om Hasan yang sayang dan peduli sama aku. Aku nggak mungkin bikin dia sedih. Aku nggak akan bilang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kanza? Kanza, halo? Enggak Om, aku baik-baik aja. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja di sana. Tapi Om, aku nggak bawa baju. Aku nggak punya baju ganti. Om bisa kirim ke sini nggak? Oke, nanti Om bawain baju-baju kamu ya. Om siapin dulu. Kirim alamat, share lokasi. Ya? Iya Om. Aku harus bawa foto ini juga. Foto ini sangat berarti buat Kanza. Oh, sekarang lo itu udah jadi kacungnya si Kanza ya? Hah? Lo gilingan ya? Lo malah ngebelain dia buat kabur dari rumah ini. Sekarang lo ngomong sama gue. Lo umpetin di mana itu si Kanza? Kanza tidak akan pernah balik lagi ke sini dan Mbak nggak akan pernah tahu keberadaan Kanza di mana. Lo jangan ngajak. Pasti Mbak. Jangan batu masuk kalian. Saya akan lapor polisi. Lapor polisi. Takut. Lapor polisi. Kanza di mana? Saya tidak akan pernah kasih tahu Kanza di mana. Dan saya juga tidak akan rela Kanza menikah dengan tua seperti kamu. Oh, yang sakit mana yang sakit? Saya tidak akan pernah kasih tahu Kanza di mana. Macam bos. Macam bos. Bangun. Kamu sembunyikan di mana Kanza? Saya habisi kamu sekarang. Mas Hasro, cukup Pak. Cukup Pak. Saya tahu cara yang jitu supaya Kanza mau datang ke sini Pak. Apa itu? Gue bakal nelpon Kanza dan gue telepon pakai handphone lo pas diangkat, ya kan? Halo Om, gimana? Om? Halo, Kanza, lo mau ngambil barang-barang lo kan? Lo nggak usah manja. Ibu? Lo ambil barang-barang lo sendiri di rumah. Om Hasan mana Bu? Om Hasan lo lagi sibuk. Dia nggak sempet buat nganterin barang-barang lo. Jadi lo ambil sendiri ke rumah. Tapi Bu, tadi Om Hasan udah janji sama aku. Kanza jangan pernah datang ke sini, Kanza. Om Hasan! Kalau lo mau om lo itu baik-baik aja, cepetan lo balik ke rumah sekarang juga. Ibu! Ibu kenapa sih dimatiin teleponnya? Pasal tenang aja ya, dia pasti datang ke sini kau. Itu jadi kunci. Buka! Ya Allah, kenapa jadi begini sekarang? Dani sama Nadia benci banget sama aku, ya Allah. Aku harus ketemu sama Om Hasan. Ya Allah, tinggi banget lagi. Tapi aku harus pulang. Aku harus ketemu sama Om Hasan. Mas Bayu kabarnya dibawakan ya? Apa aku kasih tahu dia kali ya nanti? Bismillah.
Alhamdulillah. Mas Bayu tidurnya nyenyak banget lagi. Kansa, mau kemana dia malam-malam begini? Saya nggak yakin Bayu mau memilih wanita yang mau dijadikan istrinya. Alhamdulillah, aku masih punya uang nih buat order mobil online. Jadi aku bisa ke rumah ibu. Aduh, mobilnya mana ya? Kok nggak datang-datang juga? Apa aku jalan aja kali ya? Mbak Kanza ya? Oh iya. Maaf saya terlambat, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Masih telah melakukan kesalahan besar. Heh, mau juga lu. Ini kesalahan lu. Ini semua gara-gara lo nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan Kanza. Tapi nggak apa-apa juga sih. Si Kanza bakal datang sendiri ke sini. Terus abis itu ya langsung deh diboyong sama Pak Sastro yang terhormat untuk menjadi permaisurinya di rumahnya yang mewah. Pak, tolong ya Pak, cepetan bawa mobilnya. Om saya dalam bahaya. Siapa sih mepet terus dari tadi? Ya udah biarin aja Pak, kita nggak tahu dia siapa. Pak cepetan ya Pak. Om Hasan! Om Hasan! Om Hasan! Ibu Om Hasan mana, Bu? Akhirnya lo datang juga ya. Lo nggak perlu khawatirin Om Hasan lo. Dia baik-baik aja. Tadi dia mau nganterin barang-barang lo, tapi gue larang. Lo mesti sendiri yang ngambil. Nih. Ambil. Kanza jangan masuk. Oi! Kanza! Om Hasan! Kanza! Om! Kanza! Om Hasan! Om! Ibu! Mau kemana sih lo? Sini. Lepasin Ibu! Sini aja. Kanza lari! Aku mau pergi. Kanza, ngantin saya sudah datang sekarang. Lepasin gak? Lepasin! Apa udah kamu lakuin sama mamaku? Kanza ini memang lucu banget. Dia lebih mengkhawatirkan omnya dibandingkan diri dia sendiri. Aduh. Heh, lihat ini. Ini kan satu-satunya peninggalan dari ayah kamu, ya kan? Apa yang mau ibu lakuin? Bu, jangan Bu. Ibu tolong Bu. Ibu jangan makan Bu. Kanza, kalau kamu sayang sama Om Hasan, kamu lari dari sini. Cepetan kamu lari. Enggak, Om, aku gak akan tinggalin Om. Dengar ya.
Kalau kamu tetap berani pergi, ibu akan bakar. Bagus Asi. Bakar aja, bakar. Pak Sastro, coba perhatikan Kanza baik-baik. Dia datang ke sini sudah memakai pakaian kebaya. Sepertinya dia sudah siap untuk menikah dengan Pak Sastro. Saat ini juga, detik ini juga, di sini. Berarti lebih cepat, lebih baik kita menikah. Tinggal panggil penghulu. Panggil! Aku nggak akan pernah mau nikah sama kamu. Lepasin dia. Ibu balikan ibu. Ibu! Kamu pergi. Apa sih? Awas. Kanza mana? Kejar! Kanza dia kabur. Astaga. Aduh. Ya ampun. Yang kerok kamu tuh ya. Kacung Kanza lo benar-benar ya. Pengkhianat. Lo lebih belain Kanza dibandingin kakak lo sendiri. Tolong. Mas, tolongin saya, Mas. Tolongin saya. Woi. Mau apa lo? Berani macam sama cewek. Kabur dong. Ya Allah, Mas, terima kasih banyak ya, Mas. Tenang, Mbak. Udah aman sekarang. Ayo, Mas. Mana Kanza? Kanza di mana? Pak Sastro, saya peringatkan kepada Pak Sastro. Pak Sastro jangan pernah lagi cari Kanza atau kejar-kejar dia lagi. Karena Kanza sudah menikah dengan pria lain. Kanza menikah? Bohong kamu itu. Enggak, saya nggak bohong. Lihat sendiri kan, Kanza tadi pakai kebaya. Karena baru saja tadi siang Kanza melangsungkan pernikahan. Hasan, mana mungkin si Kanza nikah? Gue ibunya nggak tahu. Lagi plus siapa laki-lakinya emangnya? Siapa? Kanza menikah dengan duda beranak 3. Ya itu lebih baik buat Kanza daripada Kanza menikah dengan laki-laki beristri 3 yang hanya mencari keturunan anak laki-laki. Ajar kamu ya? Hah? Dengar ya, jangan pernah panggil saya Raden Sastrowardoyo kalau saya tidak bisa mendapatkan Kanza sampai kapan. Dan saya tidak bisa memisahkan dia dari laki-laki manapun. Faham? Faham? Coba aja Pak Sastro. Paling Pak Sastro berurusan lagi dengan polisi. Karena dengan mudah suami Kanza melaporkan Pak Sastro kepada polisi. Polisi lagi. Lagi-lagi ke polisi. Polisi! Kamu harus mengembalikan semua hutang-hutang kamu. Dan uang yang sudah saya berikan ke kamu untuk menikahi Kanza. Paham kamu? Semuanya! Berikut bunganya, daunnya, dahannya, akarnya, semuanya. Coba, ingat. Ingat. Coba. Gilingan lo ya. Ini semua gara-gara lo. Kenapa sih? Lo selalu aja ngebelain
semua salah Mbak Asi. Tolong Mbak Asi belajar jangan menyalahkan orang lain. Hasan! Hasan! Hasan, gue belum selesai ngomong sama lo ya, Hasan! Lo mau ngapain sih? Dari mana kamu? Keluyuran tengah malam gini. Kamu tidak bilang sama siapa-siapa, tidak bilang sama suami kamu. Kamu tuh siapa? Kita akan buat bukan menyesal di sini. Rumah ini ada aturannya. Anak saya itu nikahin kamu buat nurusin cucu-cucu saya. Tapi kalau kamu yang asuh seperti ini keluar seenak-enaknya, anak-anak saya itu bisa rusak. Aku pikir masih dikunci. Apa Dani sama Nadia udah ngebukain? Aku kangen sama Bapak. Aku kangen cerita sama Bapak. Aku kangen Bapak ada di sini, Pak. Mana kuncinya? Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan sama tuh guru. Sekarang dia udah gak bisa keluar dari pintu lagi. Biarin dia kedinginan. Astagfirullahaladzim. Ternyata kasurnya basah. Pasti ini anak-anak nih. Ya Allah, dikunci lagi dari luar. Dani! Nadia! Kenapa sih mereka tuh gak suka banget sama aku? Ya Allah, kenapa aku jadi pusing begini ya? Bayu, kenapa kamu harus sibuk ngurusin sarapan pagi buat anak-anak kamu? Istri kamu itu mana? Harusnya kan dia yang mengurus sarapan pagi buat anak-anak, bukan kamu. Buat apa itu kamu nikahin dia kalau kamu juga yang harus ngurus anak-anak kamu?
Rasain tuh orang. Omong aja sampai ngamuk. Emangnya enak tidur di kasur basah dan pingsan gara-gara obat tidur? Bisa, habiskan ya. Bina! Kamu naik ke atas, bangunin tuh Tuan Putri. Dia harus bangun pagi, bahwa di sini bukan hotel. Dia harus ngurusin anak-anak di rumah ini. Baik, Nyonya. Tapi Bibi bereskan nasi gorengnya dulu ya, Nyonya. Cepetan! Pa, pasti Mama capek. Biarin aja tidur sampai siang. Jangan diganggu, Pa. Nanti aku aja yang bangunin. Bayu, kamu itu suami. Kamu itu kepala rumah tangga. Kamu jangan kalah sama dia. Nanti dia malah ngelunjak. Kamu kasih aturan sama dia bahwa di rumah ini harus ada aturannya. Dia harus bangun pagi, ngurusin anak-anak bukan kamu. Sudahlah, ini kan cuma masalah kecil. Nggak perlu dibesar-besarkan ini. Juga aku harus buru-buru ke kantor ya. Papa duluan ya semua ya. Sekolah yang benar. Oma, sekarang aku bangunin Mama ya. Mama. 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 Mama masih tidur ya? Mama. Loh, kok kuncinya di luar? Pantas aja Mama nggak bisa keluar. Mama, 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 bangun Ma, bangun Mama, bangun Mama, bangun Ma, bangun. Ma, jangan tinggalin aku Ma, jangan ke rumah Allah lagi. Ma, bangun Ma. Sayang. Aku tadi takut banget. Aku kirain Mama akan ke rumah Allah lagi. Enggak kok sayang. Mama janji Mama gak akan ninggalin kamu. Janji, Ma. Iya Mama janji. Mungkin karena Mama lagi kecapean, makanya ketiduran di bawah. Mama harus banyak istirahat, jangan capek-capek. Aku nggak mau Mama sakit lagi. Ini pasti perbuatan dua anak itu. Ma, kok tangan Mama berdarah? Aku telepon Om Dokter Rafiq ya. Nggak usah sayang. Jangan ditelepon ya. Mama nggak apa-apa kok. Ini cuma luka kecil aja, nanti juga sembuh. Terus kok Mama tidur gak ganti baju? Masih pakai baju pengantin? Gara-gara semalam ada Pak Sastro, aku sampai lupa buat ambil baju. Sekarang aku udah gak punya baju. Sayang, kamu mau kemana? Kayak ini, Ma. Mas Bayu kan gak senang kalau aku pakai baju dari Bu Sarah. Tapi saat ini aku gak punya baju. Terpaksa aku harus pakai baju dia dulu. Makasih ya, Mama mau ganti baju dulu. Iya. Sebenarnya siapa perempuan ini? Apa sih rencana liciknya? Hei, siapa yang izinin kamu pakai bajunya Sarah? Hah? Mama, kan ini Mama. Masa Mama nggak boleh pakai baju Mama sendiri? Saya itu tidak percaya sama kamu dan siapapun kamu. Apapun rencanamu, saya akan membongkarnya semua.
Bu, saya tidak merencanakan apapun. Saya terpaksa pakai baju ini. Karena saya nggak punya baju, tapi saya janji saya akan balikin. Setelah ini saya juga akan nganterin Kirana ke sekolahnya. Setelah itu saya akan ke sekolah untuk mengajar. Kamu itu kan sudah menikah sama Bayu. Tugas kamu tuh di rumah untuk ngurus anak-anak. Kamu tidak perlu kerja lagi. Tapi ini udah jadi tanggung jawab saya, Bu. Saya nggak bisa berhenti mendadak gitu aja. Siswa-siswa saya pasti akan mencariin saya, Bu. Jadi tolong izinin saya untuk mengajar. Saya permisi. Assalamualaikum. Ayo, sayang. Semalam diam-diam dia keluar rumah saat Bayu sedang tidur. Pulang tengah malam. Pagi ini bangun terlambat. Tapi mengaku-ngaku guru sekolah. Ada yang tidak beres dengan perempuan ini. Aku harus bicara pada Bayu. Hey. Aduh Kanza, kamu kenapa sih lemes banget? Kenapa? Wait, aku bisa pinjam uang nggak sih di koperasi? Kamu nggak salah. Kan kamu masih... Iya. Tapi aku benar-benar butuh uang. Boleh kan aku pinjam sama kamu? Kamu buat apaan sih, Za? Ya adalah keperluan. Boleh kan, Wit? Yaudah deh, aku coba bantu ya. Tapi sekarang kamu ambil dulu formulir, terus kamu isi. Oke? Serius boleh? Iya. Ya ampun, Wit, thank you banget ya. Kamu emang sahabat aku yang paling baik. Iya, sama-sama. Udah, Gi, ambil dulu formulirnya. Tidak, aku ambil formulirnya dulu ya. Oh ya, satu lagi. Soal pembangunan kita yang di Bandung bagaimana? Oh iya, terkait masalah itu, Bapak harus datang sendiri ke Bandung untuk memeriksa lahannya, sekaligus memantau persiapan pembangunannya. Kira-kira kapan Bapak punya waktu untuk ke Bandung? Ini kita harus mengadakan kunjungan. Iya, harus Pak. Karena sebelum Bapak mengambil persetujuan, Bapak harus mengetahui bagaimana kondisi lahannya. Baik, kalau begitu kita berangkat aja sore ini. Bagaimana? Bisa Pak? Kalau gitu, saya siapkan dulu semuanya. Ya. Formulirnya udah, nanti kamu bantu proses ya. Iya udah, oke. Aku bantu ya. Ya udah. Aku mau pergi dulu. Makasih banyak. Ya. Kanza! Za. Kanza. Kirana itu mengira Kansa itu reinkarnasi dari mama kalian. Jadi semakin kalian memaksa untuk dia menjauhinya, dia akan tambah dekat. Jadi sudahlah, biarin aja dulu. Oma, nggak bisa gitu dong. Enak banget dia terus-terusan nyuci otaknya Kirana. Kamu semua tidak usah khawatir. Tenang aja, ada Oma. Nanti Oma yang menanganinya. Gimana Bu? Saya diterima? Mama, itu siapa? Kirana sayang, kamu kenalin dulu ini Mbak Sari. Nanti yang akan mengasuh Kirana ini. Kirana, sekarang kalau ada butuh apa-apa, kasih tahu Mbak ya. Enggak. Kirana nggak mau ada pengasuh. Kan sekarang udah ada Mama. Jadi Mama aja yang ngurusin aku. Kirana, mama kamu tuh sibuk. Pasti dia tidak ada waktu buat kamu. Iya kan Kansa? Pasti kamu sibuk kan? Tapi saya bisa kok Bu bagi waktunya. Saya bisa sebagai seorang ibu, istri, dan juga sebagai guru. Maaf ya Mbak.
Tapi aku sama mama aja. Ayo, Ma. Dia pasti udah ngajarin Kirana untuk ngomong kayak gitu. Dasar wanita licik. Bagus, Mama udah minum obat tidur ya. Dia gak bakal bangun sampai nanti pagi. Aman nih, kayaknya gak ada yang lihat. Di sini yang penduitnya. Dani, kamu lagi ngapain? Aku cuma mau ambil hak aku aja. Dani! 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 Dani, kemarin uang itu, Dani! Kalau aku nggak mau kenapa? Ibu mau lapor ke Papa? Sekarang nggak usah ngalangin aku. Dani! 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 Dani, mau kemana kamu? Ibu nggak perlu tahu, Bu. Karena ibu bukan mamaku. Dani, astagfirullahaladzim. Dani! Dani! Dani, buka pintu. Dani, buka pintunya. Jangan sampai ibu laporin ke bapak kamu ya. Dani! Dani! Pak! Pak! Ya Bu, ada apa? Tolong ikutin Dani, Pak. Ya Bu, ayo Bu, masuk Bu. Girls, gue on the way ke Butterfly ya. Ya Allah, Dani mau kemana sih? Pak, emang biasa ya Dani keluar malam-malam kayak gini? Memang seperti itu Bu, bahkan suka pakai mobil Pak Bayu Bu. Berani-beraninya bukan saya ngikutin gue. Dipikir dia bisa ngejar gue. Pak, cepetan, Pak. Ya. Pak, ngebut, Pak. Rasain lo. Pak, kalau ada orang ini, jangan dikasih masuk ya. Tunggu. Kamu dilarang masuk. Lah, kenapa Pak? Kamu masih di bawah umur, nggak boleh masuk klub ini. Pak, teman saya ada di dalam, masa saya nggak boleh masuk? Kamu sebaiknya nggak usah ngebantah. Kalau saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Atau saya akan telepon ibu kamu. Mobil kayak lu gini nggak bakal bisa menang lawan gua. Yang ada lu yang kalah. Mana ada mobil Jepang bisa ngalahin mobil Eropa? Gua tantang lu 10 juta. Gua tantang 50 juta. Deal. Halo, Dani di mana? Hah? Ini bukan Sa. Saya nggak tahu Bu, Dani di mana Bu? Kamu jangan bohong ya sama ibu. Dani ada di mana? Jangan sampai ibu bakal tahu. Dan ibu bakal kasih tahu apa yang udah kamu lakuin sama Dani lakuin. Iya Bu, tunggu Bu. Iya. Kita lagi di jalannya Sudarso Bu, kita mau balapan.
Oh ya udah kalau gitu, makasih. Rasain lo. Gue bilang juga apa? Lu gak bakal bisa lawan gue. Tolong! Lihat pakai mata, mobil gue jadi rusak nih! Mau lu apa? Woi, lu kalau kan terima aja sih. Gue usah nabrak-nabrak segala. Apaan sih lu? Lo udah kalah, bayar 50 juta sekarang. Kalau gue nggak mau kenapa? Hah? Lu mau ngadu sama bokap lu? Lu mau bilang mobil lu rusak karena balapan liar, iya? Woi, lu mau apa? Lu bilang apa? Lu udah nabrak mobil bokap gue? Lu gak mau bayar uang taruhan lu, kan? Terus lu mau lu apa? Taruh! Ah! Kau pergi sih, Irfan! Woi! Diam, cepat geledah dia. Woi! Woi, lepasin gua! Woi, gua masih bisa lawan lu ya? Lu ngelawan lu. Coba ya kalau lu berani ya. Bakal gua temuin bokap lu. Bos, dapat bos. Dani? Dani, kamu di mana, Dani? Masya Allah, Dani! Dani! Sial, kenapa tuh orang ada di sini? Ngapain sih, Bu? Masih aja ikut campur dengan urusan saya, Bu. Sadar dong, Bu. Ibu bukan siapa-siapa. Pulang kamu sekarang. Ayo pulang atau ibu bakal video call papa kamu. Ayo pulang sekarang. Ayo pulang. Ma. 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 Mama. Ma. Aku tungguin Mama di sini aja deh. Dia emang pembawa sial. Hidup gue hancur gara-gara dia. Sekarang gak ada yang mau temenin gue lagi. Rese banget sih. Rese banget tuh orang. Kenapa lo? Tadi kan gue trek-trekan. Terus dia tiba-tiba datang tuh nenek sihir dan ngancem gue video call ke papa kalau gue gak mau pulang. Dia cerita-cerita lagi kalau lu punya masalah di kafe. Gue udah bener-bener gak tahan lagi. Sekarang kita harus mikirin caranya supaya dia cabut dari sini.
siapa sih nelfon malam-malam? Apa itu Mas Bayu? Halo? Saatnya beraksi. Kok nggak ada suaranya? Ini obat tidurnya Oma. Iseng banget sih. Malam-malam ada nelfon tapi pas diangkat nggak ada suaranya. Ini untuk Bibi, ini untuk Bapak. Uang ini untuk apa, Neng? Selama ini, Bibi sama Bapak kerjanya udah bagus. Jadi itu bonus untuk kalian. Oh ya, malam ini Bibi sama Bapak boleh kok pergi. Tapi Neng, ini beneran. Ya iyalah, masa saya bohongan. Ya udah sana pergi. Ya udah tuh kalau gitu mah kebeneran ya. Bibi udah lama banget kagak pernah ke pasar malam. Ayo. Iya. Yuk, kita borong yang banyak. Iya. Ya, makasih ya Non. Makasih Non. Bagus. Pembantu udah pergi. Oma tadi minum obat tidur. Jadi baru bangun pagi. Sekarang gak ada yang bisa nolongin wanita jahat itu. Aku pusing banget ya. Apa karena kecapean kali ya? Kasihan Kirana sampai ketiduran di situ. Nah, kalau gini kan asapnya nggak bisa keluar. Rasain loh. Sekarang tuh penyihir nggak tahu kalau banyak asap di kamar ya. Gimana kak? Beres. Bawah pintunya udah gue sumpulin pakai lampu, jadi asapnya nggak bakal keluar.